Yang kepengen Mas Rizal itu rakyat Indonesia yang pengen hidup lebih baik. Bukan hanya Jokowi, presiden, siapa sih. Lemes kita langsung dia ngomong gitu. Jadi 3 minggu sebelum saya dipanggil ke Istana Bogor, saya diundang Jokowi ke istana. Dia bilang, Mas Rizal, saya minta Mas Rizal evaluasi semua menteri ekonomi saya. Saya bukan pejabat lah, saya orang luar. Kenapa Mas? Enggak, saya pengen dengerin. Mas Rizal kan analisanya objektif. Wah, saya nggak mau, nggak enak kita analisa orang-orang. Ah, Mas Rizal pasti bisa. Saya pengen dengar analisanya. Jadi kita analisa satu-satu menteri ekonominya, plus minusnya apa. Terus kira-kira apa yang bakal jadi masalah kita dalam jangka menengah. Saya bilang satu, Mas, Garuda. Ya, ini terjadi lagi pembelian pesawat jor-joran. Ini nanti akhirnya Garuda pasti bermasalah dan bangkrut. Saya nggak mau nyelamatin Garuda untuk kedua kalinya, Mas. Nah, makanya ketika saya dilantik, ya, waktu itu ada serah jabatan ke Menko Maritim sebelumnya, si Indro Yono, saya langsung umumin ada 2 hal yang harus diberesin. 1, batalin pembelian ugal-ugalan pesawat Garuda. Kalau enggak, ini pasti masalah di kemudian hari. Bisa bikin bangkrut Garuda. Kaget, Rini Suwandi marah-marah, apalah segala macam. Tapi kalau kamu lihat hari ini kan apa yang kita omongin kan benar semua. Nah, yang kedua adalah listrik swasta ini proyek 35.000 megawatt. Karena kalau kita bangun semuanya, jadi nggak kepake. Tapi PLN harus bayar 70% dari biayanya. Nah, saya udah hitung, kalau kita bangun semuanya 35.000 megawatt, PLN nambah kerugian $1,5 miliar, hampir 20 triliun setiap tahun, uang hilang begitu aja. Jadi saya minta supaya dikurangi, nggak usah 35.000, kita bangun 15.000 aja udah bagus kok. Ini hitungannya gini-gini. Nah, waktu saya dilantik saya ngomongin 2, gempar. Kalau gue jawab mas sederhana, yang nyelamatin PLN nyaris bangkrut tahun 2000 namanya Rizal Ramli. Waktu itu modal PLN minus 9 triliun. Utangnya 80 miliar dolar. Yang beresin itu Rizal Ramli, kita lakukan revaluasi aset, ya kan? Sehingga PLN asetnya naik dari 50 triliun ke 200 sekian triliun, modalnya naik dari minus 9 triliun ke 104 triliun tanpa suntikan dana segar, rekayasa finansial aja. Yang kedua, gua yang negosiasiin sama kreditor-kreditor PLN, utangnya dari 80 miliar dolar, kita turunin ke 35 miliar dolar. Belum pernah negosiasi utang dengan potongan utang sebesar itu dalam sejarah dunia. Jadi orang suka salah. Saya ngeritik orang tuh bukan orang. Kebijakannya yang ngerugiin negara sama rakyat. Itu aja. Bukan karena orang per orang. Kita nggak tertarik ngomongin orang per orang gitu loh. Jadi kalau kita ingin memperjuangkan sesuatu, saya kasih tahu aktivis anak muda.
Nggak bisa hanya dengan 1-2 kali statement, 1 kali demo. Nggak ada berhasil. Kecuali kamu di dalam kekuasaan, beda, bisa cepat. Kalau kamu di luar kekuasaan, kamu mesti ada konsistensi. Misalnya, kita waktu itu, saya bersama teman-teman serikat pekerja, buruh memperjuangkan undang-undang BPJS. 2,5 tahun, pakai demo berkali-kali, pakai press conference berkali-kali, akhirnya pemerintah nyerah, disetujuilah undang-undang itu. Kemudian saya sebagai Ketua Dewan Pembina Parade Nusantara, Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia, kepala-kepala desa. Kita kumpulin 500 kepala desa se-Jawa Timur di Malang, supaya sama visinya. Kita kumpulin hampir 400 kepala desa seluruh Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Barat, DKI, di Banten. Terus, akhirnya butuh waktu 2 tahun. Dibantu sama teman-teman PKB di dalam, bukan pikirnya loloslah undang-undang desa, makanya desa dapat uang 1 miliar.